Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi di Renungan Harian Sulung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara secara pribadi dalam hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini akan direnungkan dari Ibrani 12 ayat 5-8 demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara-saudara sekalian, suatu hari seorang anak kecil mengeluh kepada temannya. Kamu enak ya, papamu baik, sabar. Papaku keras, salah sedikit saja dimarahin. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan ternyata papanya berdiri tepat di belakangnya. Anak itu sangat ketakutan. Tapi di luar dugaannya, ayahnya berkata dengan lembut tetapi tegas, "Ayo pulang nak." Sang ayah ternyata tidak marah, tetapi sesampai di rumah dia bertanya, "Nak, kamu tahu mengapa papa keras terhadap kamu?" Anak itu tidak berani menjawab, dan ayahnya berkata, "Papa keras terhadapmu sebab kamu adalah anak papa. Tuhan menitipkan kamu pada papa untuk dididik dan didisiplin menjadi anak yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab atas hidupmu. Dengan demikian, kelak kamu dapat menjadi orang yang sukses dan berdampak bagi dunia ini. Kalau kamu bukan anak papa, papa tidak akan bersikap demikian, karena anaknya orang lain adalah tanggung jawab orang itu." 20 tahun kemudian, anak itu berterima kasih kepada papanya karena didikan dan disiplin yang dilakukan papanya itu membuat dia sukses dan hidupnya berdampak seperti yang papanya katakan. Saudara-saudara sekalian, lebih dari seorang papa duniawi, Bapa Sorgawi kita mendidik dan mendisiplin anak-anaknya dengan keras agar kita bertumbuh sesuai dengan rancangan Tuhan pada saat kita diciptakan. Jika kita tidak pernah dididik dan didisiplin, kita harus waspada. Jangan-jangan kita tidak termasuk anak-anak Allah. Di dalam dunia ini, tidak sedikit orang yang nampak sangat saleh dalam beragama, tetapi sebenarnya tidak memiliki relasi apapun dengan Allah karena tidak sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Jika kita seperti ini, kita ada dalam bahaya besar. Karena berarti kita belum diselamatkan dari dosa dan maut. Jika demikian, kita perlu segera mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebaliknya, mari kita bersyukur jika Tuhan masih berkenan mendidik dan mendisiplin kita, karena berarti kita adalah anak-Nya. Jika setiap kali kita merespon didikan Tuhan dengan mengaku dosa dan bertobat, maka hati kita akan semakin peka terhadap dosa. Dan Tuhan akan mentransformasi hidup kita dari dalam menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya, jika kita mengeraskan hati, maka kita akan menjadi semakin bebal sehingga kita tidak peka lagi terhadap teguran Tuhan. Kalau demikian, kita bisa terus meluncur ke bawah dan hancur. Agar kita terhindar dari bahaya, mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan di ayat-ayat selanjutnya.
Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan Dia menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau mendidik dan mendisiplin kami, sekalipun terkadang hal itu tidak mudah untuk kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri, dan Tuhan, Engkau punya rencana yang sungguh mulia. Karena itu kami menyerahkan diri kami kepadamu, dan kami bersedia untuk didisiplin oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Tolonglah kami agar kami dapat memberikan respon yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.